Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 3.2.A.5.1 Ruang kolaborasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kelompok 1 dengan anggota Taufik M, Endang W, Rini S, CGP Kabupaten Cilacap kelompok 69B1 dengan fasilitator Bapak Joko Prasetyo dan Bapak Wahib Suprapto selaku pengajar praktik. Identifikasi aset atau modal di kecamatan yang kami singkat CTAN, yaitu Cilacap Tengah, Adipala, dan Nusa Wungu. Aset atau modal ada 7, yang pertama modal manusia, 2 modal sosial, 3 modal fisik, 4 modal lingkungan alam, 5 modal finansial, 6 modal politik, 7 modal agama dan budaya. Modal manusia yang kami miliki, yang pertama, kepala sekolah berpendidikan S2 sehingga dapat mengelola sekolah dengan baik. 2. Guru berpendidikan minimal S1, sebagian besar memiliki sertifikat pendidik, melek teknologi, memiliki semangat belajar yang tinggi, taat peraturan, berwawasan global, aktif dalam kegiatan pengembangan diri, dan melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Siswa yang heterogen yang berasal dari sekolah yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda pula. 4. Komite sekolah berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda dengan pengalaman masing-masing. 5. Pengawas. Pengawas melakukan pengawasan terhadap kegiatan sekolah secara berkala dengan baik. 6. Tata usaha yang mempunyai kinerja yang bagus untuk menyusun administrasi sekolah. 7. Petugas kebersihan yang mempunyai kinerja yang baik untuk menjaga kebersihan sekolah sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. 8. Petugas keamanan yang mempunyai kinerja yang baik untuk menjaga keamanan sekolah. 9. Masyarakat yang sudah berpendidikan dengan tingkat kesehatan yang baik dan memiliki mata pencaharian yang tetap sehingga selalu mendukung kegiatan-kegiatan sekolah. 2 modal sosial. Di antaranya, 1. Memiliki OSIS yang aktif dalam kegiatan sekolah dan mendukung program-program sekolah. 2. Keikutsertaan dalam organisasi profesi seperti PGRI. 3. Tata tertib sekolah, kode etik guru, aturan kepegawaian. 4. Adanya organisasi kemasyarakatan. 5. Adanya lembaga sosial. 6. Adanya institusi pendidikan. 7. Adanya lembaga keagamaan. Dan 8. Tentunya masyarakat yang heterogen. Modal fisik. Modal fisik yang pertama, ruang kepala sekolah yang nyaman, ber-AC, terpisah dari ruang lain dan terdapat monitor CCTV untuk memantau keadaan sekolah. 2. Ruang kelas yang nyaman, penerangan cukup, terdapat tempat cuci tangan di setiap depan kelas. 3. Ruang guru yang nyaman, terpisah dengan ruangan lain, setiap guru dan staf kantor memiliki meja dan kursi masing-masing. 4. Ruang TU yang nyaman sehingga mudah untuk melakukan pelayanan administrasi yang dibutuhkan sekolah. 5. Gedung olahraga yang cukup luas untuk melakukan berbagai kegiatan olahraga maupun kegiatan lain dengan nyaman. 6. Dapur beserta peralatan yang cukup lengkap untuk membuat minuman atau makanan di sekolah. 7. Ruang UKS yang nyaman untuk melayani murid ketika sakit saat berada di sekolah. 8. Toilet yang bersih dan mencukupi untuk warga sekolah. Modal fisik. Yang ke-9, musola yang nyaman dan bersih untuk melakukan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lain.
10. Koperasi sekolah yang menjual berbagai macam keperluan sekolah. 11. Kantin di dalam area sekolah yang menyediakan berbagai makanan dan minuman sehat. 12. Terdapat pos security untuk memonitor situasi keamanan yang ada di sekolah. 13. Akses jalan ke sekolah yang mudah. 14. Letak sekolah strategis, mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi atau umum. 15. Adanya terminal yang mempermudah akses transportasi ke sekolah. 16. Pasar tradisional dan modern yang dapat dijadikan sumber belajar siswa. 17. Rumah sakit, puskesmas, klinik yang dekat dan mudah dijangkau. 18. Laboratorium yang representatif sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan praktikum. 19. Angkutan umum melalui jalan depan sekolah sehingga memudahkan akses peserta didik ke sekolah. 20. Jaringan telekomunikasi yang baik mempermudah kegiatan pembelajaran dan komunikasi. 21. PLTU menjadi salah satu dunia usaha yang dapat menjadi mitra sumber belajar. 22. Tempat ibadah yang nyaman sehingga semua anggota sekolah dapat menjalankan ibadah dengan baik di sekolah. Modal lingkungan alam. Yang pertama, di area sekolah terdapat halaman yang luas, taman, dan tumbuhan hijau yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 2. Lingkungan sekitar sekolah terdapat berbagai lingkungan alam yang dapat digunakan sebagai sumber belajar, terutama untuk kegiatan belajar yang bersifat outdoor, seperti area persawahan, taman, pantai, tambak udang, tempat wisata, seperti Pantai Sodong, Cemara Sewu, wisata religi Gunung Selandil dan Selau, perbukitan, sungai, payau. Modal finansial. Yang pertama, bendahara sekolah dengan keahlian yang baik, adanya komite sekolah yang membantu penggalangan dana swadaya masyarakat, adanya bantuan dana dari pemerintah, adanya usaha bersama koperasi sekolah, adanya bantuan dari dunia usaha, perbankan, kantor pajak, UMKM seperti Vilatas dan sentra batik home industry. Yang keenam, modal politik. Yang pertama, menjalin hubungan yang baik dengan lembaga pemerintahan seperti kantor kabupaten, kecamatan, desa sehingga mendukung kegiatan sekolah. Menjalin kerjasama dengan dinas kesehatan maupun puskesmas setempat, misalnya dalam kegiatan penjaringan kesehatan. 3. Adanya dinas pendidikan yang menjadi naungan sekolah. 4. Komite sekolah. 5. Menjalin kerjasama dengan PLN dan PDAM. 6. Menjalin kerjasama dengan Polsek, Koramil setempat, misalnya dengan mengadakan sosialisasi tentang lalu lintas, mengadakan pelatihan LDKS maupun TUB-BB. 7. Modal agama dan budaya. Adanya keragaman agama di sekolah sehingga menciptakan toleransi, kemudian adanya ekstrakurikuler baca tulis Al-Quran, adanya pembiasaan pembacaan Asmaul Husna dan suratan pendek, adanya kegiatan sholat berjamaah di sekolah, adanya kegiatan peringatan hari besar keagamaan di sekolah. 6. Adanya keragaman budaya, sedekah laut, sedekah bumi, maupun upacara adat yang lain. 7. Adanya pemuka agama seperti ustadz, ulama, pendeta, maupun bante. 8. Adanya warisan budaya Gunung Serandil Mandalagiri, Gua Rahayu, dan Gua Nagaraja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.